Recording in progress. أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق.
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين قل من رب السماوات والأرض قل لله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Malam ini sesuai dengan informasi yang telah diinfokan oleh admin di Higher Space, kita akan mengadakan yang namanya sharing session nih dengan Kak Feby. Oke, sebelumnya kita sapa dulu, pemateri kita sudah hadir di ruangan Zoom. Assalamualaikum Kak Feby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Feby gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah sangat baik hari ini. Alhamdulillah.
Oke. Sebelum kita mulai, Anita izin untuk membuka acaranya terlebih dahulu ya, Kak Feby. Oke. Teman-teman, karena pemateri kita sudah hadir ya, mari kita buka dulu acara kita pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah, membaca doa belajar, dan juga Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, sesaat lagi kita akan mulai sharing sessionnya ya teman-teman. Nah, sebelumnya ada yang sudah tahu kita akan membahas tema apa malam ini? Boleh direspon dulu di kolom chat atau ikut-ikut aja, tapi nggak tahu kita mau sharing tentang apa. Halo, ini pada tidur nggak ya? Semoga nggak tidur ya. Oke. Ya, jadi ini kita akan ngebahas tentang masih yang berkaitan dengan mental health ya teman-teman. Judulnya itu adalah Strong Outside, Struggle Inside. Wah, ini cukup deep sekali ya judulnya gitu. Pastinya bakalan relate sama kita-kita nih yang seringkali terlihat tidak apa-apa di luar tapi ternyata di dalamnya kacau balau gitu ya. Nah, tapi sebelum itu mari kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di forum online pada malam hari ini untuk belajar bersama dan gak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita semua yang ada di sini yang belajar malam hari ini termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, Kak Feby, mungkin sebelumnya nih masih banyak teman-teman yang belum kenal dengan Kak Feby. Nah, boleh nih Kak Feby memperkenalkan terlebih dahulu atau mungkin ada mukodimah ya, pembukaan sebelum kita lanjut ke inti materi. Silakan Kak Feby. Perkenalan aja ya, nanti mukadimahnya langsung sama materi. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam teman-teman warahmatullahi. semua. Sudah sholat Isya semuanya? Yang sholat, insya Allah sudah sholat ya. Yang lagi berhalangan, sudah siap pastikan ya. Perkenalkan sebelumnya, saya Feby Haryani. Saat ini kesibukannya itu bekerja, belajar, terus yang ketiga tuh berdakwah. Ya, insya Allah ya. Insya Allah doakan semoga konsisten terus kayak gitu. Apalagi ya? Saya tamatan psikologi, kemudian saya tinggal di Maskarebet, Kota Palembang gitu. Jadi tadi kan juga sudah di bridging ya sama MC sama host malam ini. Kalau misalkan hari ini kita bakal bahas terkait tentang mental kayak gitu. Mungkin ada beberapa juga teman-teman yang sudah pernah sempat bertemu saya di pertemuan-pertemuan sebelumnya dan alhamdulillah saya diberikan kesempatan lagi untuk membersamai teman-teman dalam proses belajar ini. Hari ini kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan mohon untuk interaktif, tulis di kolom chat. Kayak tadi kayak kata MC jangan pada tidur ya karena hari ini materinya bagus banget. Oke. Oke, hostnya gangguan sinyal. Apa ini kita langsung mulai? Atau gimana? Oke, kita langsung mulai ya. Ini saya boleh diajak untuk ini dulu, diizinkan untuk share screen. Atau ini Mak Panitia yang mau share screen? Karena sebelumnya tadi sudah saya kirim PPT-nya. Oh, oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mewakili MC, mohon maaf ya, karena tadi Mbak Anita ya, Mbak Anitanya lagi, sinyalnya lagi jelek, jadi kita langsung masuk ke
materi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini, yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah meridhoi setiap amalan baik yang kita lakukan sekarang gitu ya. Oke, teman-teman tadi sudah kenalan ya, saya Feby. Salam kenal semuanya. Nah, jadi hari ini betul bahwasanya tema kita seperti yang sudah diinfokan sebelumnya oleh tim gitu ya. Oleh tim bahwasanya hari ini kita akan membahas terkait tentang mental. Sebentar ya, saya coba mau share screen dulu. Hmm, oke, ini gimana ya? Masih proses, Kak. Oke, saya bingung ya. Udah tampil? Gimana teman-teman sudah tampil belum? Kalau di Anita belum. Belum ya? Kalau di PPT-nya. Anita masih load. Oke, ini udah present ini katanya. Udah, Udah Kak. tampil layarnya. Udah, kok Oh, materinya sudah. udah langsung loncat ya? Maaf ya teman-teman. Gimana, udah tampil? Sudah, Kak. Udah, oke. Nah, iya, jadi tadi sudah di bridging ya sama MC kalau misalkan hari ini kita mau bahas terkait tentang mental. Judulnya apa? Strong outside, struggling inside gitu ya. Nah, tapi sebelum itu saya mau sapa-sapa teman-teman dulu. Saya mau sapa-sapa teman-teman dengan seperti ini. Jadi saya mau sapa, hai people pleaser. Jadi semuanya, halo gitu kan. Kita semua, kita semua di sini berpotensi untuk menjadi people pleaser. Apa itu? Nah, jadi ini saya beri contoh ya, sedikit dari sekian banyak problem yang kita hadapi di lingkungan sosial. Nah, jadi pasti teman-teman tentu ya banyak menemukan masalah, banyak menemukan cobaan di lingkungan baik tempat teman bekerja gitu ya, kemudian tempat teman-teman belajar atau atau di keluarga gitu ya di rumah. Misalnya nih contoh, ketika kita lagi di lingkungan kerja, saya yakin di sini pasti ada beberapa orang yang sudah bekerja. Terkadang kan kita itu diminta gitu ya untuk menghandle semua tugas, tapi di satu sisi kita itu nggak bisa menyelesaikannya karena terkendala dengan tugas yang lain gitu kan. Yang kita lakukan apa? Kita cenderung akan mengatakan, iya Bu, aku bantuin handle tugasnya. Apalagi yang nyuruh atasan gitu ya. Padahal di satu sisi di dalam diri kita tuh pasti ngerasa kayak, aduh, padahal kerjaan aku masih banyak yang belum selesai. Cuman karena yang minta ini adalah atasan atau orang lain yang lebih senior dari kita akan cenderung untuk menerima. Atau misalkan di rumah gitu ya, yang di rumah itu lagi butuh bantuan finansial. Sedangkan kita adalah satu-satunya keluarga yang bekerja, gitu ya. Nah, terkadang kan kita juga akan cenderung mengatakan iya, gitu kan. Kalau misalkan orang-orang rumah lagi butuh bantuan, entah itu orang tua kita, adik kita, dan lain sebagainya. Pasti kita akan cenderung iya dek, gitu kan. Misalkan lagi minta uang gitu untuk ujiannya. Nanti kakak kirimin uang ya, biar bisa ujian. Nah, padahal di satu sisi uang bulanan kita sudah mau habis gitu ya. Padahal gajian masih 1 minggu lagi. Itu aja alhamdulillah kalau cukup ya. Kalau enggak gimana kayak gitu. Apalagi kalau misalkan kita di lingkungan sosial, di lingkungan pertemanan, ketika ada orang lain yang mengajak kita untuk datang ke agenda. Padahal di satu sisi kita juga ada agenda di hari yang sama. Kita pun akan cenderung untuk mengatakan, oke, aku akan ikut gitu ya. Padahal di satu sisi kita punya jadwal lain, jadwal kajian gitu kan. Nah, kemudian ada lagi hal yang lain sampai akhirnya membuat kita itu merasa apa ya, value diri kita itu dipertanyakan kayak gitu. Sampai akhirnya kita melakukan apapun agar diterima di suatu kelompok.
sampai bilang, "Ya aku bakal suka apa yang kamu suka," gitu ya. Padahal di satu sisi kita tuh ngerasa, "Ya kalau mereka tahu siapa aku, mereka pasti bakal benci," kayak gitu. Atau misalkan, "Aku bakal ngelakuin semua kayak gitu untuk kalian." Nah, tapi satu sisi kita juga ngerasa, "Gimana ya kalau mereka nggak suka sama aku?" Nah, gitu ya. Jadi ada, fase-fase di mana kita itu mempertanyakan keberadaan diri kita juga kayak gitu. Karena tuntutan sosial gitu ya, kemudian tuntutan, pendidikan gitu kan ya, kemudian tuntutan pekerjaan dan juga tuntutan hubungan. Nah, mungkin ini dari sekian banyak ya, yang masalah ataupun problem yang teman-teman hadapi. Jadi ketika kita harus terlihat baik-baik saja di saat, kita tuh mengalami pergumulan batin, kayak gitu. Oke. Nah, jadi maaf ya. Nah, jadi keadaan ini tuh disebut apa? Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, apakah kamu pernah? Nah, aduh maaf, ini kecepatan. Ya, jadi ya kalau pertanyaannya, apakah kamu pernah merasa harus kelihatan kuat, padahal kamu itu tidak baik-baik saja? Pasti jawabannya pernah, gitu ya. Pasti semua orang akan mengalami, pernah mengalami hal yang serupa, atau bahkan saat ini juga. Nah, jadi keadaan ini tuh disebut sebagai people pleaser, teman-teman ya. Yang di mana hal ini tuh merujuk pada istilah untuk seseorang yang selalu berusaha menyenangkan orang lain, bahkan sampai mengorbankan kebutuhannya, kemudian perasaannya, atau batasan dirinya sendiri. Mereka nggak bakal peduli kalau misalkan mereka akan mendapatkan problem baru ketika mereka, menyenangkan orang tersebut, kayak gitu. Pengen dianggap ada, kemudian pengen diterima, mereka ingin tidak terlihat lemah, kayak gitu kan ya. Nah, hal ini pasti akan membuat kita capek kan? Pasti dong, positif ini capek. Sehingga hal yang akan timbul, kita tuh akan kelelahan mental, nggak mental aja, tapi fisik juga. Yang kita kenal sebagai istilah burnout, gitu kan. Jadi, tidak hanya itu, kita juga bakal kehilangan jati diri. Kita mempertanyakan, kita nih sebenarnya dibutuhkan nggak sih? Kayak gitu ya. Kalau misalkan kita memang, ingin dibutuhkan dan ingin diakui di lingkungan sosial kita harus melakukan hal yang memang orang-orang yang kita ingin, jalin hubungannya itu suka, kayak gitu. Jadi apapun yang mereka minta kita lakukan, dan lain sebagainya. Nah, tanpa kita sadari hal ini tuh sering terjadi, tapi jarang sekali untuk dibicarakan, kayak gitu. Karena orang-orang terkesan, mereka menolak ya, abai, kayak gitu ya. Mereka nggak bakal peduli, untuk care terhadap perasaan orang lain. Bahkan, individu yang mengalami pun, itu terkadang terkesan tidak care dengan dirinya sendiri. Nah, jadi sering terjadi tapi jarang dibicarakan, kayak gitu. Nah, jadi penampilan luar seseorang, teman-teman kita harus pahami bahwasanya tidak selalu mencerminkan apa yang sedang mereka alami secara emosional ya, atau mental. Jadi penting sekali bagi kita tuh untuk tetap peduli dan peka terhadap orang lain. Satu sisi ketika individu itu mengalami masalah, mereka akan peka terhadap dirinya dengan cara apa? Dengan cara mencari solusi gitu ya, mencari jalan terbaik, dan orang lain pun yang menangkap, permasalahan itu juga akan peka dengan cara apa? Dengan cara membantu. Nah, inilah yang didefinisikan bahwa setiap orang tuh sebenarnya ada dalilnya ya. Mereka itu punya peran masing-masing, baik itu mereka perannya sebagai teman, kayak gitu ya, kemudian sebagai keluarga gitu ya, atau, sebagai orang asing kayak gitu. Nah, jadi penting bagi kita itu untuk tetap peduli dan peka terhadap orang lain sekalipun kita itu juga mempunyai masalah, kayak gitu. Nah, jadi teman-teman, seseorang yang bisa tampak kuat, kemudian mereka tegar, kemudian mereka itu tampak baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya mereka itu menghadapi kesulitan dan pergumulan batin yang tidak terlihat orang lain. Inilah yang disebut sebagai strong outside, struggling inside. Mereka akan terlihat tampak kuat di luar, gitu ya, tapi ternyata di dalamnya itu mereka menyimpan banyak sekali gejolak gitu ya, pergumulan batin tadi, kayak gitu. Mereka nggak mau kalau misalkan dilihat nggak baik-baik saja tadi. Nah, biasanya hal ini tuh sering terjadi untuk orang-orang yang sudah mem-branding dirinya itu menjadi pribadi yang ceria. Nah ya, istilahnya orang yang ceria atau orang yang menjadi pemantik di tengah kelompoknya gitu ya, yang mereka tuh kalau bahasa Palembang tuh ngeramein gitu ya. Jadi kalau udah ada dia, rasanya sepi. Nah, ketika ia mengalami kesedihan, itu akan menjadi tuntutan nggak kira-kira di kelompoknya? Pasti kan? Pasti bakal menjadi tuntutan. Karena apa? Karena pasti mereka tuh bakal mencolok gitu ya. Bakal mencolok sekali kalau misalkan ada perubahan emosi. Kayak gitu, kok orang yang selama ini ketawa gitu ya, tiba-tiba kok mereka sedih. Nah, itu akan menjadi tekanan bagi dirinya. Aduh, kalau misalkan kayak gini aku nggak mau nampakin emosiku. Kayak gitu, orang-orang pasti akan banyak bertanya dan lain sebagainya. Nah, branding seperti ini sebenarnya itu
bisa jadi akan menjadi racun kayak gitu ya, akan mematikan kita secara perlahan kayak gitu. Nah, makanya kalau misalkan memang teman-teman ngerasa tidak baik-baik saja ya tampakkan saja gitu ya kalau kalian tidak baik-baik saja. Pun ketika kalian baik-baik saja juga berikan energi positif itu untuk orang lain. Nah, tidak heran ya kalau misalkan orang-orang yang mengalami hal demikian itu mereka biasanya berada di kalangan entertain gitu. Karena memang tugasnya itu adalah menghibur kayak gitu ya, orang yang memang dia tuh punya apa ya, ngelucu gitu ya istilahnya, kita kan pasti punya teman-teman yang kayak gitu ya, yang mereka tuh selalu hidup kayak gitu, dan kita pun ngerasain energi positifnya. Tapi kita nggak bakal tahu kalau misalkan mereka tuh menyimpan kesedihan di hatinya. Karena apa? Karena kita kurang peduli, dan dia pun kurang peduli terhadap dirinya dengan cara tidak menunjukkan emosinya itu. Nah, makanya tidak jarang kalau misalkan hal-hal seperti ini itu dapat membawa kepada hal yang paling bahaya, yaitu apa? Depresi gitu ya, stres, kan stres dulu awalnya tuh kan, depresi kemudian apa, suicide, bunuh diri teman-teman. Nah di sini saya kasih data sedikit kan, kenapa saya ambil artis-artis Korea di sini, karena memang sejatinya berita ini tuh cukup viral gitu kan, dan teman-teman Gen Z terutama itu pasti cukup dekat dengan Korea-Koreaan gitu kan. Nah, contohnya banyak sekali artis-artis Korea itu yang melakukan bunuh diri gitu kan, padahal kita secara secara sekilas ngelihat mereka, oh happy gitu ya, depan kamera selalu senyum gitu ya, bahkan tidak menunjukkan bahwasanya mereka tuh punya masalah. Nah, ternyata masalahnya tuh seberat itu sampai mereka memutuskan bunuh diri itu untuk menjadi solusi, kayak gitu, untuk menjadi solusi pemutus cobaan tadi, gitu kan, masalah tadi. Sebenarnya nggak hanya di artis Korea aja. Di artis western pun banyak, orang-orang barat itu juga banyak. Di Indonesia pun banyak kayak gitu ya, yang kita nggak sadari. Bahkan mungkin ada beberapa teman-teman itu yang sudah pernah mengalaminya sendiri ya, misalkan ditinggalkan oleh teman dan lain sebagainya. Nah, jadi jangan sampai abai, kita sebagai orang yang memang punya, apa ya, aware gitu ya, punya kesadaran akan pentingnya hal ini, itu mulai sekarang itu coba untuk saling peduli, kayak gitu. Nah, di sini saya ambil dari data Web Center of Disease Control gitu ya teman-teman ya. Yang di mana ini tahunnya 2023. Nah, 2023 aja jumlah orang yang meninggal dengan cara memilih untuk bunuh diri itu ada sebanyak 49.000 jiwa. Ini tahun 2023 dan hanya terjadi di US. Mohon maaf saya nggak ambil data di Indonesia, harusnya nanti saya research lagi ya. Nah, jadi di data di US aja tahun 2023. Nah, untuk konflik yang terus berkepanjangan ini, memiliki kemungkinan banget untuk, angkanya itu semakin naik di tahun 2025, kayak gitu. Nanti kita coba cari update-annya. Nah, bahkan di sini dikatakan bahwasanya satu orang meninggal setiap 11 menit, gitu ya. Dan meninggalnya ini dengan cara apa? Bunuh diri. Dan bahkan dikatakan juga banyak sekali orang-orang dewasa itu yang berpikir tentang bunuh diri dan juga percobaan bunuh diri kayak gitu. Bahkan di sini dikatakan juga 12,8 juta orang itu sudah berpikir serius untuk mengambil langkah bunuh diri ini. 3,7 jutanya mereka memiliki membuat rencana untuk bunuh diri, dan 1,5-nya itu sudah melakukan upaya untuk bunuh diri, attempt suicide kayak gitu. Nah, ini kan, merupakan data yang miris sekali ya. Maksudnya tuh untuk, di satu wilayah aja, sudah banyak seperti ini kayak gitu kan, korban jiwanya. Gimana kalau misalkan kita buka data di Indonesia? Wallahu alam kan, bisa jadi jumlahnya bisa lebih banyak ataupun sama kayak gitu. Nah, tapi yang pasti, kita pahami bahwasanya hal-hal seperti ini itu dapat membawa kita kepada hal yang paling ekstrim sekalipun, kayak gitu. Nah, eee, jadi pertanyaannya adalah mengapa akhirnya banyak orang itu yang gengsi gitu kan untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya kepada orang lain. Nah, teman-teman, ini saya, sudah mengelompokkan menjadi 5 ya, hasil, apa, cari-cari juga gitu kan dan survei gitu ya. Nah, ya dan juga survei. Jadi terdapat beberapa alasan umum. Nah, yaitu yang pertama itu paling banyak dialami kita tuh adalah takut dianggap lemah dan tidak berdaya. Nah, ada beberapa orang itu yang mereka itu tidak, cenderung tidak terlalu nyaman ketika diberikan perhatian. Kayak, "Ih, ngapo kau? Kau ini ya lagi ada masalah ya?" Nah, siapa yang kayak gitu kalau misalkan dikasih pertanyaan seperti itu tuh risih gitu ya. "Udahlah nggak usah tanya-tanya aku," gitu kan ya. "Cukup, kalian itu cukup melihat saja dan lain sebagainya." Nah, jadi kalau misalkan ada orang-orang seperti ini, nah, bisa jadi karena mereka tuh gengsi sebenarnya. Jadi takut dianggap lemah, takut dianggap tidak berdaya, kayak gitu, dan lain sebagainya. Dia menutup diri akan bantuan itu. Nah, yang kemudian yang kedua, tuntutan sosial, yaitu lingkungan sosialnya gitu ya, yang
kemudian keluarga juga, pekerjaan tadi gitu ya, kemudian juga hubungan. Nah, yang ketiga itu hilangnya rasa aman, rasa secure kayak gitu. Ngerasa bahwasanya semua itu udah tidak baik-baik aja kayak itu. Jadi kalau misalkan dunia udah tidak baik-baik aja, lingkungan teman tidak baik-baik aja, jadi dia yang berupaya untuk terlihat baik-baik saja. Nah, kemudian yang keempat, trauma masa lalu sehingga ia terbiasa untuk menyembunyikan luka. Nah, hal ini fatal sekali ya. Jadi kalau misalkan teman-teman itu sudah terbiasa untuk tidak terbuka dalam menampilkan perasaan gitu ya. Dalam artian ya tidak terbuka untuk tidak terbiasa untuk bercerita kepada orang lain, kemudian punya trauma yang menyebabkan kepribadian ataupun karakter teman-teman itu berubah. Nah, hal ini bisa menjadi penyebab kenapa kalian itu tidak berani untuk menunjukkan emosi kayak gitu. Jadi trauma masa lalu itu membuat kita terbiasa untuk menyembunyikan luka. Nah, kemudian yang kelima itu adalah budaya gengsi dan fenomena toxic positivity yang terus terpelihara. Karena apa-apa orang Indo nih gengsi aja ya. Nggak hanya orang Indo, nggak tahu kalau di itu ya, kalau teman-teman punya data lain kayak itu. Tapi orang-orang di sekeliling saya, begitupun kita, saya sendiri, terkadang tuh gengsi untuk menampilkan emosi bahwasanya kita tuh nggak lagi baik-baik saja kayak gitu. Kita takut orang-orang tuh bakal kepikiran, atau misalnya ketika kita minta bantuan aja nih, butuh chat teman-teman kita. Aduh, lagi dia punya masalah juga ya, nanti dia punya masalah juga, terus juga kita curhat tentang masalah, apa nggak ruwet itu pikirannya gitu kan. Nah, jadi budaya gengsi seperti inilah, kayak gitu, yang menyebabkan kenapa akhirnya, orang-orang tuh tidak berani untuk mengungkapkan perasaan sebenarnya. Ditambah lagi dengan fenomena toxic positivity. Nah, kita coba lihat. Nah, jadi ketika kalimat ya, "Udahlah jangan dipikirin, nanti kamu ngedown," atau, "Udah masih mending kamu daripada aku," atau, "Masih mending kamu daripada si A, si B, si C, dan lain sebagainya." Itu dibandingkan gitu kan. Nah, justru menyakiti, bukan menguatkan. Nah, hal inilah yang disebut sebagai toxic positivity. Nah, jadi apa gitu kan? Jadi toxic positivity itu adalah keyakinan bahwa orang-orang tuh harus mempertahankan pola pikir positif. Tidak peduli seberapa buruk atau sulitnya suatu situasi. Pokoknya berpikir positif terus kayak gitu ya. Meskipun ada manfaatnya, betul ada manfaatnya. Itu kita berarti diajarkan untuk selalu bersikap optimis terhadap apapun gitu kan. Dan terlibat dalam pemikiran-pemikiran yang positif saja. Namun, hal ini bisa menjadi racun ketika kita menolak semua emosi yang sulit demi kepura-puraan. Jadi nggak ada batasan bagi kita itu untuk nggak ada space ya, nggak ada ruang di mana kita itu untuk menangis kayak gitu ya, untuk mengungkapkan semua emosi yang harus kita tumpahkan kayak gitu. Sebagaimana kita bisa menunjukkan kalau kita lagi bahagia dengan cara tertawa gitu ya, ya kita juga harus berani untuk mengungkapkan ketika kita lagi sedih, kita menangis kayak gitu. Nah, penolakan akan adanya emosi negatif inilah yang menjadi racun dan perlahan membunuh jiwa yang hidup. Teman-teman mungkin pernah, ini ya, kita harus luruskan pemahaman dulu bahwa emosi itu tidak melulu tentang amarah gitu ya, atau tentang emosi apa lagi, emosional misalkan tentang kesedihan, nggak juga melulu seperti itu. Cakupan emosi itu luas sekali. Jadi kalau misalkan ada, apa ya, istilahnya itu lingkaran emosi kayak gitu ya. Nah, itu pembagiannya itu banyak sekali ya, ada takut, bahagia, dan lain sebagainya, kayak gitu. Untuk emosi positif aja banyak gitu kan, apalagi emosi negatif. Jadi semuanya itu valid gitu ya, nggak ada yang salah. Jadi ketika kalian sedih untuk menangis itu valid ya, gitu kan. Bukan berarti kalian menunjukkan ketidakberdayaan, enggak, kayak gitu. Tapi itu adalah bukti bahwasanya kalian itu masih hidup, kayak gitu ya, teman-teman ya. Kalian tidak menolak perasaan-perasaan itu. Nah, kebiasaan toxic positivity inilah yang yang menjadikan orang-orang itu harus jadi manusia sempurna, kayak gitu. Apalagi misalkan udah ngomong, "Ah, masih mending kamu daripada Dio, nah." Dio tuh ya, nah sudah kalau sudah seperti itu, pura-pura pengen semangatin kita ya, pura-pura mau semangatin kita, tapi pada faktanya mereka itu justru menyakiti, bukan menguatkan. Nah, semoga, kita bisa memutus rantai toxic positivity itu ya, teman-teman ya. Karena ini bisa jadi bahaya sekali loh kalau misalkan ini terus terpelihara. Jadi kita menolak semua emosi yang sulit demi kepura-puraan tadi. Kayak gitu. Nah, selanjutnya akhirnya timbul pertanyaan lagi. Apa ya dampak yang ditimbulkan kalau misalkan hal ini itu terus terpendam kayak gitu. Nah, ini hasil survei lagi gitu ya. Saya kumpulkan menjadi 5. Yang pertama itu adalah kesehatan mental menurun.
itu pasti karena antara fisik dan psikis itu ada kesinambungan gitu kan. Jadi ketika psikisnya lagi apa ya istilahnya itu lagi tidak baik-baik saja, pasti itu muncul ke fisik juga gitu kan. Apalagi kalau misalkan kita lagi cemas gitu kan, ya, yang ditimbulkan apa GERD gitu kan, asam lambung dan lain sebagainya kayak gitu. Atau misalkan ketika kita lagi ada masalah yang buat kita tuh akhirnya insomnia, nggak bisa tidur gitu kayak kurang darah, kepala pusing, demam dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan kesehatan mental menurun, itu biasanya dibarengi dengan kesehatan fisik yang juga menurun. Kemudian yang kedua, itu adalah burnout gitu kan, bahkan kehilangan makna hidup. Balik lagi seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwasanya orang-orang yang memang memiliki kebiasaan memendam emosi kayak gitu ya, itu terbiasa untuk, mempertanyakan dirinya kayak gitu, eksistensi dirinya, "Aku nih sebenarnya dibutuhkan nggak?" Gitu ya, "Aku nih sebenarnya orang yang penting nggak sih?" Gitu kan. Jadi kita tuh haus validasi terus, butuh validasi, "Aku hari ini, eee, melakukan pekerjaan ini dengan baik nggak?" Kayak gitu. Jadi dia haus validasi, butuh pengakuan terus-menerus kayak gitu kan. Karena apa penyebabnya? Karena kehilangan makna hidup kayak gitu. Jadi dia butuh pengakuan orang lain agar dia itu, bisa menghilangkan pertanyaan-pertanyaan, "Aku nih masih dibutuhkan atau enggak?" Kayak gitu. Yang kemudian yang ketiga, hubungan sosial terganggu. Teman-teman, terkadang menghadapi orang yang mempunyai problem mental, itu lelah sekali. Ini jujur ya, karena lelah sekali. Lelah kenapa gitu ya, enak kalau misalkan orang yang memiliki problem mental itu, dia mau untuk berubah, kayak gitu. Kita tetap membantu bukan berarti ini, saya mengatakan bahwasanya mereka nggak perlu dibantu, enggak, mereka wajib untuk dibantu. Bahkan, sangat diperbolehkan untuk membantu, kayak gitu ya. Nah, tapi yang menjadi masalah ketika ada orang-orang yang memang butuh bantuan itu mereka cenderung abai terhadap dirinya sendiri, kayak gitu. Padahal ada dalilnya ya, bahwasanya Allah tidak akan merubah suatu kaum, kecuali kaum itu akan merubah dirinya sendiri. Begitupun dengan masalah seperti ini, gitu. Jadi kalau misalkan keinginan berubah itu tidak ada pada dirinya, gimana? Kayak gitu ya. Gimana kita mau nolong, gitu ya. Padahal dirinya sendiri itu nggak mau untuk berubah, kayak gitu. Jadi maka yang menyebabkan hal ini, hubungan sosial itu akhirnya menjadi terganggu. Dia kesel, kita kesel, kayak gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, emosi yang tertahan sehingga menyebabkan konflik batin. Tadi kempura-puraan akan kesempurnaan tadi. Merasa kalau misalkan menampilkan, sisi kita yang lemah, itu kita akan, mendapatkan masalah baru kayak gitu. Nah, emosi inilah yang akan menyebabkan konflik kayak gitu ya. Nggak bisa tidur gitu ya, makan susah gitu kan. Kemudian yang menjadi penyebabnya tuh akhirnya apa, kita menjadi sakit dan lain sebagainya kayak gitu. Yang kelima adalah ibadah kepada Allah terganggu dan akhirnya apa, zalim terhadap diri sendiri kayak gitu. Udah nggak fokus lagi. Mereka udah nggak tahu lagi makna hidupnya kayak gitu. Untuk apa sebenarnya aku gitu kan ya. Apakah aku nih apa ya, apa sih sebenarnya tugas-tugas aku sebagai pribadi ataupun individu yang bersosial kayak gitu ya. Apa peran aku sebagai orang yang memang, apa ya, istilahnya itu sebagai hamba Allah dan lain sebagainya, itu udah nggak kepikiran lagi kalau misalkan mereka sudah punya masalah ataupun konflik batin, kayak gitu. Jadi ibadah kepada Allah terganggu cenderung males-malesan gitu ya, terus zalim juga terhadap diri sendiri, kayak gitu. Nah, inilah dampak yang ditimbulkan. Nah, lantas bagaimana Islam memandang hal ini? Apakah Islam juga menuntut kesempurnaan pada manusia? Nah, jawaban dari pertanyaan ini itu adalah bahwasanya Islam itu tidak menuntut kesempurnaan. Nah, apa gitu kan? Tapi Islam itu mengajarkan usaha yang ikhlas dan terus-menerus. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang kesempurnaan itu hanya milik Allah. Iya, betul. Kesempurnaan itu hanya milik Allah saja. Gitu. Hal inilah yang menyebabkan kenapa Allah itu tidak menuntut kesempurnaan pada manusia. Karena pada dasarnya kita tuh adalah seorang hamba, kita tuh adalah ciptaan, yang di mana ciptaan itu pasti memiliki kekurangan. Walaupun dalam sabda yang lain, dalam firman yang lain Allah katakan bahwasanya manusia itu adalah sebaik-baik ciptaan. Tapi bukan berarti Allah tuh membuat kita itu menjadi sempurna, kayak gitu ya. Maksudnya dalam artian, tidak menuntut kesempurnaan itu kepada manusia, kayak gitu. Nah, tapi mengajarkan apa? Usaha yang ikhlas, kemudian, usaha yang terus-menerus, kayak gitu. Nah, manusia itu kan diciptakan tidak sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, "Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa," kata Allah ya, yang di mana artinya itu Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Al-insanu dha'ifah. Jadi kita itu adalah manusia yang
lemah kayak gitu. Allah sendiri yang mengatakan ya, Allah yang menciptakan kita, Allah juga yang mengatakan bahwasanya manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah kayak gitu. Nah, jadi kesempurnaan itu ya teman-teman ya, bukan diukur dari seberapa banyak kita tidak pernah jatuh. Kita selalu berupaya untuk terlihat baik-baik saja gitu ya, terlihat tegar gitu kan, terlihat bahwasanya kita ini tuh adalah orang yang terkesan selalu, fine-fine kayak gitu kan ya, fine-fine saja gitu kan. Nah, kesempurnaan itu tidak diukur dari hal itu. Jadi bukan diukur dari tidak pernah jatuhnya, tapi dari kemauan untuk bangkit dan juga memperbaiki diri. Jadi kalau misalkan teman-teman, saat ini itu masih berupaya untuk menjadi people pleaser gitu ya, yang menyenangkan orang lain gitu kan. Nah, coba deh, coba dilihat lagi kalau misalkan memang hal itu positif gitu ya dan juga, dibutuhkan pada saat itu ya nggak jadi masalah kayak gitu untuk menyenangkan orang lain. Atau juga menyenangkan orang lain itu kan bagian dari pahala gitu kan ya. Apalagi, apa namanya tuh, selalu tersenyum, karena senyum itu bagian dari sedekah, kayak gitu. Nah, tapi ketika memang hal itu diperlukan teman-teman untuk tidak tampil baik-baik saja, ya maka lakukan juga. Nggak perlu dirame-rame, "Ah, katonyo pas aku habis dari kajian itu udah apa nangis." Ya jangan juga ya ketika kita lagi, apa, lagi di tempat umum gitu ya, public space gitu kan, atau misalkan teman-teman itu merupakan orang yang tidak nyaman untuk menunjukkan emosi di depan publik kayak gitu ya, atau di depan banyak orang, nggak apa-apa lakukan itu ketika sholat gitu kan ya. Itu kan bagian dari apa ya istilahnya itu, bagian dari perwujudan untuk kita membuang emosi kayak gitu kan ya, ketika sholat atau ketika kita sendirian di kamar, atau ketika teman-teman lagi curhat dengan orang lain dan sebagainya. Hal itu bisa dilakukan gitu kan, sebagai tempat untuk membuang emosi-emosi buruk gitu ya. Karena sejatinya kita tuh besok harus bangun pagi dengan jiwa yang baru gitu ya. Jadi lupakan masalah-masalah itu. Nah jadi kemauan untuk bangkit dan terus memperbaiki diri. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, ya ubah kayak gitu kan, moving up gitu kan. Jadi nggak cuman semangat ya. Nah, istilah semangat itu nggak cuman, kata-kata belaka gitu ya, karena memang sejatinya di balik kata semangat itu menyimpan makna yang sangat luas gitu kan. Semangat untuk memperbaiki diri gitu ya, semangat untuk melanjutkan hidup gitu kan ya, semangat untuk terus memiliki kemauan kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah punya motivasi ini dalam diri, insya Allah setiap masalah itu bakal, diatasi dengan mudah kayak gitu ya, dilewati dengan mudah. Nah, kemudian di sini harus dipahami juga bahwasanya Islam itu tidak melarang kesedihan, gitu kan, kepada setiap individu. Nah, justru Islam itu memandangnya sebagai bagian alami dari kehidupan manusia. Nah, dalam Islam, sedih itu bukan dosa ya. Jadi, sedih itu bukan dosa, bukan juga bentuk kelemahan, dan juga bukan tanda kurangnya iman, kayak gitu. Jadi kalau kalian ngerasa, "Aduh, aku nih kayaknya sedih nian, kayaknya apa aku nih kurang bersyukur ya?" Ya mungkin bisa jadi kayak gitu, tapi kalau misalkan teman-teman menganggap bahwasanya ini adalah tanda kurangnya iman, nah itu bukan, gitu kan. Bahkan para nabi gitu ya, para sahabat, itu pun pernah mengalami kesedihan yang sangat mendalam, dan Allah tetap memuliakan mereka, gitu kan. Rasulullah pun pernah mengalami hal yang sangat menyedihkan gitu ya, sudah ditinggal pamannya gitu kan ya, ditinggal juga oleh aduh maaf, sudah yatim piatu gitu kan, sudah ditinggal pamannya, ditinggal juga oleh istrinya. Nah, jadi mereka, di sini pun dikatakan para nabi pun mengalami kesedihan yang sangat dalam. Nah, kelemahan dan kesedihan itu fitrah manusia. Jadi ini itu adalah sikap alami, sikap dasar. Jadi kita itu dilahirkan dengan fitrah ini gitu kan. Kita tuh mempunyai potensi-potensi yang besar untuk selalu mengalami lemah dan mengalami sedih kayak gitu. Jadi jangan menolak itu. Nah, dari kelemahan itu manusia terdorong untuk berserah diri dan mencari pertolongan Allah, karena memang Allah membutuhkan, kayak gitu. Jadi ketika kalian lemah, cari aku, kata Allah kan. Jadi kalau misalkan kalian lemah tapi tidak mempunyai rasa untuk berserah diri kepada Allah, nah coba itu dipertanyakan ya. Karena memang sejatinya Allah menciptakan rasa lemah itu dengan tujuan agar manusia itu kembali kepada Allah dan meminta pertolongan Allah, kayak gitu. Sebagaimana Nabi Yunus alaihi salam itu berdoa meminta pertolongan Allah saat menghadapi kesulitan dan masalah. Yang di mana doanya eee, itu adalah, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Dan ini doa yang Nabi Yunus, sebutkan gitu ya, lantunkan, lafazkan itu ketika ia dimakan oleh ikan paus, kayak gitu. Nah, setelah berdoa ini, Allah pun mengabulkan doanya dan mengeluarkan Nabi Yunus dari perut
ikan paus kayak gitu. Yang dimana artinya bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, yang maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di sini kita harusnya meneladani ya, sikap Nabi Yunus itu tidak berlaku sombong kayak gitu. Bahkan mengakui kesalahan dirinya. Apakah selama ini kita udah zalim gitu ya terhadap diri kita sendiri gitu ya? Apakah kita juga sudah zalim terhadap orang lain yang membuat orang lain itu akhirnya menjadi susah karena perilaku kita kayak gitu. Nah, makanya di sini Allah katakan bahwa sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang berbuat zalim karena tanpa sadar kita itu kadangan pernah berbuat kesalahan itu kayak gitu ya. Cuman kita nggak sadar aja. Nah, bisa jadi pintu kesalahan-kesalahan yang sudah kita buat tanpa kita sadari itulah yang mempersulit kehidupan kita, yang membuat kita tuh akhirnya terkungkung dalam pada banyak masalah dan lain sebagainya. Nah, cobalah untuk meminta kepada Allah dengan benar-benar berserah diri kayak gitu ya. Dengan benar-benar bahwasanya kita tuh memang butuh dan layak untuk Allah tolong kayak gitu. Sebagaimana Nabi Yunus pada saat menghadapi kesulitan dan juga masalah. Nah, amalan ini juga bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman sedang menghadapi kesulitan dan juga masalah. Lantunkan doa ini, lafazkan gitu ya. Insya Allah, kalau misalkan Allah apa ya mendengar gitu kan doanya gitu kan pasti bakal Allah kabulkan. Kalaupun gak Allah kabulkan pasti bakal Allah kabulkan saat itu maksudnya ya pasti bakal Allah kabulkan juga di saat yang memang benar-benar tepat kayak gitu. Oke. Nah, tadi kita melihat konsep kelemahan di dalam Islam. Nah, bagaimana kalau kekuatan? Nah, kalau misalkan kekuatan, begitu pula kekuatan ya. Kekuatan itu merupakan amanah dan karunia dari Allah yang harus kita pahami bersama. Bahkan di dalam hadis Rasulullah itu disabdakan bahwa kekuatan sejati itu adalah ketika seseorang itu memiliki kesabaran dan juga keteguhan hati. Nah, dalam Sahih Bukhari dan ini merupakan muttafaq alaih ya, orang kuat itu bukanlah yang menang dalam bergulat. Sesungguhnya orang kuat itu ialah siapa yang dapat menahan dirinya ketika marah kayak gitu ya. Eh, jadi bukan dilihat sebagaimana fisik kekuatan fisik kita gitu kan ya, tapi sebagaimana kita tuh mampu memiliki kesabaran juga keteguhan hati. Yang dimana manusia itu bisa saja kuat bukan karena dirinya sendiri gitu kan, tapi karena Allah yang menguatkan. Nah, maka ketika kita merasa lemah, kita itu diminta sekali untuk kembali kepada Allah yang merupakan sumber kekuatan yang utama. Bahkan dalam Quran surah Al-Baqarah sendiri gitu kan, Allah yang mengatakan bahwa kekuatan itu semuanya adalah milik Allah kayak gitu. Ingat kita tadi adalah manusia yang lemah, kita diciptakan gitu kan ya. Sebagaimana kita diciptakan itu menjadi manusia yang lemah, maka tujuan Allah memberikan kelemahan itu sebagai fitrah tidak semata-mata hanyalah untuk agar manusia itu sadar bahwasanya sang pemilik kekuatan itu hanyalah Allah. Oleh karena itu, ketika kita merasa lemah, kembalikan itu semuanya kepada Allah. Karena Allah itu merupakan sumber kekuatan yang utama. Jangan cari yang lain. Jangan cari yang lain gitu ya. Maka berserah dirilah kepada Allah dengan sebaik-baiknya berserah kayak gitu. Jadi ini merupakan amanah dan karunia ya. Nah, kalau misalkan amanah berarti kita harus benar-benar menjaga itu gitu kan ya. Jadi benar-benar harus menjaga nikmat tadi karena kuat itu merupakan nikmat kayak gitu. Nah, ini jadi kalau misalkan kita sudah memahami konsep gitu ya, sudah melihat juga bahwasanya oh seperti ini ya, ternyata Islam itu juga tidak menutup bahwasanya kita tuh punya potensi untuk lemah gitu ya, dan juga tidak menuntut kesempurnaan tadi kayak gitu. Nah, lalu agar kita tidak terlalu berlarut-larut dalam permasalahan ini gitu ya, langkah apa sih yang harus kita ambil gitu. Nah, jadi terdapat beberapa langkah-langkah teman-teman ya untuk mengatasinya. Nah, ini adalah saran-saran, beberapa saran yang sudah saya kumpulkan. Yang pertama itu yang bisa kita lakukan gitu kan adalah berbicara dengan seseorang gitu ya. Terserah sih kalian mau kemana aja gitu ya, bilang ceritanya boleh hubungin teman terpercaya gitu ya, kemudian anggota keluarga atau profesional sekalipun, psikolog kah gitu ya, atau orang-orang lain lah ya, dan lain sebagainya. Nah, berbagi perasaan gitu kan dapat memberikan kelegaan dan juga perspektif baru. Kita akan melihat bahwasanya ternyata dunia itu tidak hanya bisa kita lihat dari kacamata kita, kayak gitu ya. Terkadang perspektif yang orang lain sampaikan ataupun informasi yang orang lain sampaikan, itu bisa membuat kelegaan batin loh. Yakinlah. Kadang kita kayak, "Oh iya ya, kenapa aku udah kepikiran?" Kayak gitu kan. Tapi orang lain punya insight kayak gitu. Nah, mereka punya insight baru yang buat kita tuh akhirnya juga tergerak untuk memikirkan hal yang selama ini nggak kita pikirkan, kayak gitu. Nah, jadi memang, bicara dengan seseorang. Kalau misalkan teori psikologi itu kan ya bahwasanya manusia itu kan seperti gunung es gitu ya. Jadi apa yang mereka tampakkan di luar,
itu sedikit dari sekian banyak gitu kan hal yang mereka sembunyikan kayak gitu. Bahkan kalau misalkan kita lihat visualnya gitu ya, gambarannya itu esnya sangat sedikit dan di bawahnya itu merupakan bongkahan es yang sangat besar kayak gitu. Nah, seperti itulah manusia. Jadi kalau misalkan teman-teman punya emosi yang harus memang teman-teman keluarkan gitu ya untuk disalurkan, ya cobalah untuk berbicara dengan orang gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan enggak Mbak, aku nih bukan tipikal orang yang yang berani terbuka untuk orang dengan orang lain. Nah, tapi aku butuh untuk menyalurkan emosi. Nah, lantas apa yang bisa dilakukan? Cobalah refleksi diri, gitu kan. Nah, bisa dilakukan dengan menulis jurnal, gitu ya, diary, gitu kan. Olahraga atau justru perawatan, gitu kan, self care kayak gitu. Nah, lakukan hal-hal yang membuat teman-teman itu senang, gitu ya. Hobinya apa, gitu ya, Mbak? Aku hobinya itu menggambar, ya lakukan gambar, gitu kan. Aku hobinya itu skincarean, ya nggak apa-apa juga, kayak gitu ya. Tapi ya selagi memang hal itu merupakan hal yang positif, refleksi dirinya adalah kerana positif yang sah-sah saja. Dan paling penting itu tidak menyalahi aturan syariat gitu ya dan tidak membuat Allah itu marah gitu kan. Ya lakukan saja kan menulis jurnal atau lettering gitu ya biasanya ya cewek-cewek itu kan atau suka apa sih namanya merajut gitu. Kalau saya nggak bisa ya. Nah, kalau teman-teman udah ada bisa ngerajut nggak apa-apa lakukan hal itu. Jadi refleksi diri kayak gitu karena kita tuh butuh reflexing juga gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu batasi sumber stres kayak gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya stresor gitu ya atau hal yang selalu buat teman-teman tuh ke-trigger. Jadi kalau udah ketemu sama hal ini itu pasti udah stres, udah pening pala aja tuh ya, udah pusing dan lain sebagainya. Nah, maka hal yang bisa teman-teman lakukan itu adalah batasi sumber stres itu. Identifikasi dan minimalkan sumber stres dalam hidup jika itu memungkinkan. Dapat teman yang toksik. Nah, harus apa dilakukan? Coba ya, batasi, minimalkan, kayak gitu ya. Kemudian misalkan dapat pekerjaan yang toksik gitu ya, atau lingkungan kerja yang toksik. Minimalkan juga, identifikasi dulu masalahnya, tapi kalian analisa dulu. Kalau misalkan memungkinkan untuk meminimalkan sumber itu, ya maka lakukan. Kalaupun misalkan nggak bisa, Mbak, nggak baca. Soalnya dia ini apa namanya tuh atasan kita misalkan ya, dia tuh selalu buat aku kesel tiap hari, tiap begawe, buat aku males begawe. Nah, maka kalau misalkan teman-teman melakukan itu, coba untuk direfleksikan lagi, diidentifikasikan lagi ya. Nah, kemudian yang keempat, bergabung dalam komunitas kayak gitu. Karena ini merupakan hal positif yang bisa teman-teman lakukan dengan mudah gitu kan ya, bergabung dalam komunitas. Nah, hal ini juga dapat apa? Dapat membantu kita mengupgrade lingkungan gitu ya, mengupgrade circle, mengupgrade lingkungan dan juga hubungan. Ya mungkin selama ini kita itu cenderung berada pada circle yang membuat kita itu sulit untuk berkembang gitu ya, sulit untuk melakukan pengembangan dan membuat potensi diri kita itu, eee, tidak keluar kayak gitu ya. Nah, maka hal yang dapat teman-teman lakukan itu adalah bergabung dalam komunitas kayak gitu. Coba untuk mencari hal-hal yang baru, misalkan komunitas pecinta kucing gitu ya. Nah, jawabannya tahu itu mengupgrade lingkungan ya, kalau misalkan teman-teman butuh hal itu, coba lakukan gitu kan, atau, ikut-ikut, kajian-kajian seperti ini dan lain sebagainya. Itu mudah sekali karena udah banyak sekali ya orang-orang yang sudah membuka, sarana gitu kan, untuk gabung ke dalam komunitas gitu. Nah, yang kemudian yang kelima, ini merupakan hal yang paling penting. Hal yang paling penting, terkesan mudah tapi sulit untuk dilakukan gitu ya. Terkesan sulit, tapi sebenarnya sangat mudah gitu ya. Nah, itu yang pertama adalah serius dalam memperbaiki 3 hubungan. Hubungan kepada siapa saja, hubungan kepada Allah, hubungan kepada manusia, dan juga hubungan kepada diri sendiri. Hablum minallah, hablum minan nas, dan juga hablum minan nafs gitu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bisa jadi setiap masalah yang kita hadapi di dunia ini dan membuat kita itu terkesan kayak, aduh sulit sekali ya untuk lepas dari kungkungan masalah, itu bisa jadi kita tuh sudah zolim gitu ya. Baik kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, sama kepada Allah terutama, kayak gitu. Apakah kita sudah baik, kayak gitu ya, maksudnya tuh, apakah kita sudah layak untuk dibantu, kayak gitu, oleh Allah? Apakah kita juga sudah layak untuk menjadi hamba yang memang sebenar-benarnya Allah harapkan, kayak gitu. Begitupun kita kepada manusia. Apakah kita sudah pernah menyakiti hatinya gitu ya, kemudian menyinggung perasaannya gitu ya, yang membuat akhirnya dia itu, mmm, apa ya,
kesal dan lain sebagainya. Nah, coba itu ya dipikirkan juga. Juga kepada diri sendiri ya. Apakah kita juga sudah selama itu sudah memperbaiki hubungan, sudah memaafkan diri sendiri gitu ya. Kemudian sudah juga untuk selalu berkata baik terhadap diri kita sendiri dan tidak menyalahkan. Nah, coba itu dipikirkan. Makanya ya saya tuh kalau misalkan ada teman-teman yang tanya gimana sih caranya, ya saya selalu bilang, nah kalau sebelum tidur itu selain berdoa kepada Allah gitu ya, coba juga untuk afirmasi positif kayak gitu. Minta kayak "Hai Feby," gitu kan ya, istilahnya kalau teman-teman misalkan siapa gitu namanya, "Mohon maaf ya hari ini kalau capek," dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman tidak terbiasa, coba biasakan ya. Karena saya awal-awalnya juga nggak biasa kayak, "Aduh apa sih?" gitu kan ya, geli banget rasanya kayak gitu kan, ngomong sama diri sendiri seperti itu. Nah, tapi ternyata hal itu juga cukup memberikan efek positif gitu ya, selagi teman-teman juga mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri, gitu. Jadi memaafkan diri sendiri, gitu kan, kemudian juga minta maaf kepada Allah dengan terus beristighfar gitu ya. Kemudian juga minta maaf kepada manusia yang memang mungkin pernah kita sakiti hatinya dan perasaannya dan sebagainya gitu. Jadi memang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya, tadi kita sudah bahas terkait tentang kekuatan dan juga kelemahan. Nah, bagaimana Islam memandangnya juga tadi kita sudah, bahas ya secara sekilas. Nah, karena pada faktanya itu Islam tuh menyeimbangkan keduanya. Yang di mana saat kuat, kita itu diajarkan untuk tidak sombong gitu ya. Kemudian saat lemah, kita diajarkan untuk tidak putus asa. Dan jadikan itu jalan pulang kepada Allah. Balik lagi tadi bahwasanya kekuatan di dalam Islam itu merupakan amanah. Jadi kalau misalnya kita dikasih amanah kuat, ya kita nggak berhak untuk sombong, sama sekali tidak layak kita untuk sombong ya. Siapalah kita ini gitu kan ya, hanya butiran-butiran debu gitu kan, yang bahkan, ketika Allah menginginkan kita untuk hilang gitu ya, kita juga bakal ini kan hilang dari muka bumi ini, makanya kita tidak layak untuk sombong. Nah, begitupun ketika kita lemah, kita juga tidak diajarkan untuk berputus asa gitu ya, kemudian berlarut dalam kesedihan, nggak juga gitu kan. Nah, tapi satu-satunya yang Allah inginkan ketika kita diberikan fitrah kelemahan itu, kita menjadikan Allah sebagai tempat untuk kita pulang, gitu. Jadi sebagai seorang hamba, kita tidak harus selalu kuat, gitu kan. Nah, tapi jangan pernah berhenti berharap pada Allah, terus-terus berharap. Sebab itu sendiri adalah kekuatan. Kalau teman-teman masih mempertanyakannya, "Mbak, aku ini selalu sholat," gitu ya. Aku selalu berdoa kepada Allah siang dan malam gitu ya. Bahkan untuk ibadah-ibadah sunnah pun aku lakukan. Tapi kenapa keinginan ini tidak terwujud? Teman-teman, kalian jangan lagi mempertanyakan hal seperti ini ya. Karena bisa jadi hal ini menjadi penyebab kenapa Allah tuh nggak mau bantu gitu. Karena kita tuh masih meragukan. Yang dipertanyakan mana keimanan kita kayak gitu ya. Bentuk keimanan kita kepada Allah berarti kalau sudah kayak gitu berarti kita udah nggak percaya kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan kita perlu yakini bahwasanya doa itu tidak ada namanya doa itu yang tidak dikabulkan. Setiap doa itu pasti dikabulkan. Entah dikabulkan saat itu juga, entah ditahan untuk dikabulkan di saat yang tepat atau digantikan Allah dengan hal yang lebih baik, kayak gitu. Maka dari itu ya, memulai untuk jujur terhadap diri sendiri dan peka terhadap orang lain itu merupakan tanda bahwa hati kita itu masih hidup. Nah, namun ketika kita memulai untuk semakin dekat kepada Allah, itu merupakan tanda bahwa hati kita masih memiliki iman, kayak gitu. Jadi serahkan semuanya kepada Allah dan tetap, berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, ini wallahu alam bishawab, dan semoga kita semuanya menjadi pribadi yang kuat ya, pribadi yang berani untuk menunjukkan emosi gitu kan ya. Kalau misalkan, teman-teman bukan tipikal orang yang nyaman untuk memperlihatkan emosi di ruang lingkup publik, nggak apa-apa itu lakukan sendirian di kamar gitu kan, atau ketika, teman-teman lagi, berdua saja sama Allah kayak gitu kan dan lain sebagainya. Nah, itu sekian wallahu alam bishawab. Kembalikan kepada host. Oke, terima kasih Kak Feby atas pemaparan materinya luar biasa ya. Tadi tuh banyak banget poin-poin penting yang bisa kita ambil ya teman-teman, dan banyak banget hal-hal yang relate banget dari tadi aku ngangguk-ngangguk kayak iya ya, iya ya gitu-gitu. Nah, sekarang teman-teman nih kalau ada yang mau didiskusikan lebih lanjut atau ada yang mau bertanya, boleh banget. Cuman sebelum itu ya, sambil nunggu teman-teman mungkin ada beberapa poin yang ingin aku bahas nih sama Kak Feby. Jadi seringkali ya kita tuh menemukan di sosial media ataupun di real life gitu. Seringkali orang itu
selain abai dengan masalah mental health issue ini, mereka juga suka membandingkan pola asuh generasi generasi orang tua yang mungkin kita sebut sebagai generasi apa ya, baby boomer ya, atau Gen X gitu. Mereka tuh membandingkan gitu, kurang lebih, dulu nggak ada tuh isu-isu mental health, tapi buktinya semuanya hidup sejahtera gitu kan, semuanya semuanya nggak apa-apa gitu, baik-baik aja. Sedangkan kalau Gen Z ini dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health, yang seringkali itu membuat kepribadian Gen Z itu mental mental strawberry gitu. Mental strawberry itu kayak keras di luar tapi dalamnya tuh lembek gitu. Dia nggak nggak kuat mentalnya dan seterusnya. Nah, itu menurut tanggapan Kak Feby sendiri gimana tuh? Labeling ya, labeling. Ini sebenarnya materi yang saya bahas di minggu-minggu sebelumnya. Nah, jadi teman-teman perlu kita pahami bahwasanya kategorisasi, misalkan gen ini, gen itu dan lain sebagainya itu sebenarnya tidak ada di dalam Islam, gitu ya. Itu bukan budaya kita, gitu ya. Tapi kenapa akhirnya punya kategorisasi seolah-olah kita itu berbeda dengan kaum milenial, gitu ya. Kemudian baby boomer, gitu kan, atau gen alpha sekalipun yang di bawah kita, di bawah gen Z dan lain sebagainya. Sebenarnya kategorisasi itu tidak ada. Gitu. Allah hanya menyebutkan bahwasanya antara generasi kita dengan generasi di bawah ataupun di atas kita itu sebagai bentuk saja kayak gitu kan ada saya lupa ya Allah tuh berfirman dalam Quran surah apa yang pasti pemuda itu adalah kekuatan di antara dua kelemahan kan Allah katakan ya yaitu ketika kita masih bayi gitu kan kita kan masih dituntun untuk makan gitu kan ya kemudian kita masih dituntun untuk berjalan gitu kan, masih diajarin melakukan apapun gitu. Nah, ketika kita masih pemuda gitu ya, kita tuh udah ngerasa kita kuat gitu ya, kita bisa semuanya, ego kita lagi tinggi-tingginya. Nah, sedangkan ketika kita tua, kita kembali ke masa bayi, kita perlu dituntun lagi gitu kan ya, kita kemudian diingatkan lagi gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dalam Islam sendiri itu tidak ada kategorisasi dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan terkait tentang pola asuh, yang kita lihat saat ini, kenapa akhirnya kita jadi concern terhadap isu pola asuh, itu karena sejatinya hal ini tuh orang-orang sudah sadar, udah aware kayak gitu. Bukan berarti zaman dulu nggak ada mental issue. Dan zaman dulu juga ada kayak gitu teman-teman. Cuman nggak jadi concern aja kayak gitu. Banyak dialami tapi tidak dibicarakan. Jadi sehingga terkesan kayak nggak ada datanya gitu ya. Kayak mereka itu baik-baik aja. Oh dulu aku diajarin semi militer sama wong tua aku baik-baik baik gitu kan. Misalkan apa namanya tuh konsep parenting apa sih istilahnya tuh? Kan ada konsep parenting yang kita Willy. Nah, satu lagi loh teman-teman saya lupa ya. Pokoknya konsep parenting ala militer gitu ya. Orang zaman lama baik-baik aja itu nggak tampak aja loh sebenarnya. Karena pada faktanya hal tersebut tuh tidak terdata. Nah, sekarang kenapa akhirnya menjadi aware, menjadi sadar karena terdata gitu kan. Dan banyak sekali para orang tua gitu, orang tua muda ya terkhususnya, kemudian juga orang-orang yang sudah bersekolah gitu dan lain sebagainya. Nah, mereka sudah concern gitu kan, mereka sudah mempunyai kesadaran juga untuk mengedukasi kayak gitu. Nah, tapi balik lagi, setiap pola asuh itu memiliki positif dan juga negatifnya masing-masing gitu. Nah, tapi kalau teman-teman mau belajar pola asuh yang baik dan benar, bisa teman-teman cari di seminar-seminar parenting lain gitu ya, karena udah banyak sekali apa namanya itu para ahli yang membuat jurnal gitu ya, kemudian membuat penelitian, yang membuat buku yang bisa teman-teman baca dan akses dengan mudah kayak gitu. Nah, juga labeling tadi ya, kemudian terkait tentang labeling juga. Nah, jadi perlu dipahami kalau misalkan pola asuh yang buruk, nah, maaf, balik lagi tadi ya, pola asuh yang buruk bisa jadi memunculkan sikap lembek tadi ya, yang membuat kita tuh akhirnya trauma dan menyimpan banyak luka. Nah, itu bisa menjadi faktor. Jadi pola asuh tuh bisa menjadi faktor yang membuat kita tuh akhirnya sulit untuk mengungkapkan emosi. Karena kita tuh di rumah tuh sudah dipenjara gitu ya istilahnya tuh ya. Tidak diberi ruang gitu kan untuk mengungkapkan emosi kita. Nah, nangis dikit ngomong, nah nangis, sedih gitu ya, dan lain sebagainya. Sudah ada usah nangis kayak gitu kan. Mungkin teman-teman pernah ya dengar istilah lagu yang kayak apa ya
yang ayahku selalu berkata padaku, laki-laki tak boleh nangis. Nah, itu kan udah stigma kayak gitu kan, bahwasanya oh anak cowok tuh tidak boleh nangis, mereka tuh harus selalu kuat kayak gitu kan. Itu toxic masculinity banget kan kayak gitu. Begitupun dengan perempuan. Ketika nangis dikit, enye-enye, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis, cengeng nia. Nah, hal itu kan akhirnya membuat stigma dan membuat kita tuh akhirnya menjadi gengsi. Nah, bisa jadi memiliki kemungkinan besar bagi pola asuh itu untuk mempengaruhi bagaimana cara kita mengungkapkan emosi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian yang kedua tadi terkait tentang labeling bahwasanya kaum muda itu adalah generasi strawberry. Nah labeling ini bisa kita tampak gitu ya, karena memang faktanya banyak sekali anak-anak muda itu yang dia tuh terlihat kuat di luar tapi ternyata lembek di dalam gitu ya. Biasanya labeling generasi strawberry ini diikuti juga dengan labeling bahwasanya para generasi muda itu suka membebek kayak gitu. Jadi mereka itu taklid gitu ya, ikut-ikutan aja. Orang mau ke sini mereka ikut gitu ya. FOMO karena tidak punya pondasi gitu ya. Mereka tidak tahu kalau misalkan mereka tidak bisa mengambil keputusan kayak gitu. Apakah hal ini tuh bisa jadi hal yang membuat kita tuh terjun ke jurang gitu ya, atau justru hal ini membuat kita tuh menjadi lebih baik kayak gitu. Nah, yang membuat orang tuh akhirnya ngepakem lah istilahnya itu apa ya, membuat mereka itu nggak bisa melakukan hal lain karena ada labeling tadi, itu juga tidak dibenarkan. Nah, kalau dalam dalam istilah psikologi sendiri labeling gitu ya atau memberikan cap gitu ya kepada pribadi, itu sejatinya itu bisa membuat orang tuh akhirnya faking good, gitu. Jadi punya faktornya tuh jadi mereka tuh berpura-pura baik, kayak gitu. Berpura-pura terlihat baik, ada faking good, ada faking bad gitu ya. Jadi berpura-pura baik dan juga berpura-pura buruk. Nah, dalam kalau kategori berpura-pura buruk ini berarti dia cari perhatian gitu dan lain sebagainya, kayak gitu. Nah, jadi, generasi strawberry itu juga menjadi salah satu, hasil gitu kan, menjadi salah satu hasil menjadi yang dilahirkan karena kurangnya ruang bagi kita itu untuk mengungkapkan emosi. Jadi terkesan kuat di luar, tapi ternyata lembek gitu ya di dalamnya, kayak gitu ya. Tidak punya apa, pondasi, kemudian sulit mengambil keputusan gitu ya, kemudian cenderung mudah untuk dipengaruh, kayak gitu. Karena mereka nggak tahu kayak gitu kan, mereka ini mau kemana dan akan dibawa kemana gitu. Karena memang sejatinya kita tuh sebagai seorang individu tuh harus punya setidaknya harus punya pendapat sendiri ya, maksudnya itu ya, kalian tuh harus berani untuk mengatakan tidak pada hal yang kalian tidak suka, dan juga berani untuk mengatakan iya pada hal-hal yang memang kalian suka, kayak gitu. Jadi jangan pura-pura lagi, kayak gitu. Oke, jadi ternyata labeling kayak sering banget ya kita temuin kayak Gen X, milenial tuh ternyata di Islam tuh nggak ada ya teman-teman ya. Itu seolah-olah kayak apa ya, kayak kasta tersendiri gitu. Oh, kalau Gen X tuh adalah generasi yang paling kuat mentalnya gitu, seolah-olah seperti itu. Tapi ternyata kita semua sama, yang membedakan adalah tadi ya, bahwa kekuatan itu adalah amanah yang memang harus kita jaga dan kita usahakan, gitu. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk nih Kak, di kolom chat aku bantu bacain ya. Assalamualaikum Kak, ingin bertanya dari Kak Tasya. Kalau misalnya ada satu orang bikin psikis atau mental kita down, dan kita satu lingkungan dengan dia yang buat kita sakit, kayak setiap lihat muka dia tuh rasa sakit kita tuh kumat. Apakah salah jika kita memutuskan semua yang berkaitan dengan dia? Dan apa solusinya jika kita kebanyakan memendam emosi? Itu kita harus gimana? Aku udah pernah konsul ke psikiater, tapi tetap kayak gitu, Kak. Dan aku juga lagi berusaha berubah dan mendekatkan diri ke Allah. Apa aku harus konsul lagi ya ke psikiater atau bagaimana? Gitu, Kak. Permisi. Silakan langsung dijawab. Oke, ya gini ya. Jadi, alhamdulillah ya kamu sudah punya kesadaran ya, maksudnya itu, udah punya concern ya, gitu kan, untuk, datang ke profesional, kayak gitu. Kita berdoa sama-sama yuk, semoga teman kita ini dikuatkan hatinya gitu ya. Nah, jadi terkait tentang, hubungan yang
toksik gitu kan ya. Apakah perlu kita untuk meng-cut off secara total gitu kan? Tidak berhubungan lagi. Pokoknya kalau lihat lihat dia tuh rasanya kesel sekali gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat dari kacamata Islam sebenarnya untuk meng-cut off ataupun menghilangkan orang itu secara penuh dalam kehidupan itu sebenarnya tidak juga dibenarkan gitu kan. Karena kenapa? Karena jatuhnya nanti masuk ke ranah kita memutuskan hubungan tali silaturahim gitu kan. Berarti kita diberi apa ya istilahnya itu menanamkan konsep benci gitu kan, menanamkan konsep benci dalam diri kita kayak gitu. Nah, yang perlu kita lakukan agar kita itu tetap maksudnya itu tidak menjadikan dia itu apa em, sumber stres gitu kan, tapi juga tidak terkesan kita tuh deket dengan dia gitu ya, menjalin hubungan yang baik itu. Nah, jadi yang perlu kita lakukan itu adalah menjaga diri gitu kan. Kalau bisa diminimalkan sekali untuk em, berinteraksi gitu kan, melakukan itisholat tadi ya, berinteraksi ataupun berkomunikasi dengan dia. Kayak gitu kan. Apalagi kalau misalkan hal tersebut itu sudah benar-benar, merusak iman, kemudian juga akhirnya merusak akhlak, dan bahkan mengusik jiwa-jiwa yang tenang tadi kan, mengganggu ketenangan jiwa kita, kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan yang bisa kita lakukan tuh yang pertama itu adalah, kita tuh harus mengenali batasan gitu ya, kita tuh kenali batasan kita. Jadi kalau misalkan memang kita mampu, tadi kan ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saran yang saya berikan itu kalau bisa diidentifikasi dulu gitu ya, diidentifikasi dulu kalau, "Oh, aku nih punya kemungkinan nih untuk tidak berhubungan dengan dia, dalam kategori A, B, C," gitu kan, misalkan. Nah, karena memang sejatinya Islam tuh mengajarkan kita untuk menjaga diri dari pergaulan yang buruk. Kalau misalkan sudah lingkungan itu sudah membuat kita akhirnya menjadi pribadi yang buruk, ya jauhi kayak gitu ya. Kalau bisa jauhi, tapi tidak benci gitu kan. Nah, ini, merupakan makna yang berbeda ya, ketika kita menjauhi orang tersebut, dengan dibarengi rasa benci itu yang salah. Tapi ketika kita menjauhi dengan maksud dan tujuan agar kita, apa, menjadi tenang, tidak apa-apa, lakukan gitu. Karena menjaga jarak itu tidak sama dengan memutus tali silaturahim, kayak gitu teman-teman. Jadi kita tuh boleh ya untuk, valid sekali perasaannya, valid, yang kita lakukan ketika kita itu menjauh secara fisik dan juga emosional kepada orang-orang yang membuat kita itu, merasa terganggu, kayak gitu. Karena, menjaga silaturahim itu kan bisa kita dengan cara mendoakan dia gitu kan ya, mendoakan dia dengan dari jauh kayak gitu, kita minta, "Ya Allah tolonglah lembutkanlah hatinya," gitu ya, jangan buat dia itu menjadi pribadi yang, dia itu zalim terhadap orang lain, kayak gitu kan. Jadi bukan berarti harus intens berkomunikasi, kayak gitu. Jadi menjaga jarak itu bukan berarti memutus komunikasi ya, jadi kita bisa lakukan dengan cara mendoakannya dari jauh. Jadi doakan gitu kan, doakan terus, nggak dendam ya. Balik lagi ya, jangan dendam gitu, karena memang, orang toksik itu kan biasanya menyakiti karena mereka sendiri tuh sedang sakit gitu ya, jiwanya gitu kan. Dan terkadang orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang membuat masalah, maaf ya, orang-orang yang membuat masalah, itu cenderung mereka itu punya masalah juga gitu dalam dirinya. Karena memang orang-orang yang toksik gitu ya, yang mengganggu, mereka itu pengganggu dan lain sebagainya, itu sejatinya mereka tuh menyakiti orang lain karena hakikatnya mereka juga sakit jiwanya, kayak gitu. Jadi Islam mengajarkan kita itu untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan juga. Nah, tadi kalau misalkan memang, kamu sudah, apa ya, istilahnya itu sudah datang ke profesional, tapi ternyata masih belum memunculkan perubahan yang signifikan. Kita perlu pahami dulu bahwasanya perubahan itu tidak terjadi secara instan, kayak gitu. Sebagaimana kamu juga mengalami masalah ini juga nggak mungkin kan ujug-ujug kamu dapetin gitu kan secara instan gitu. Nah, begitupun dengan cara memperbaikinya. Nggak apa-apa ya, selalu apa, kalau misalkan memang diri kamu kan kamu sendiri yang paham ya, kalau misalkan diri kamu merasa untuk membutuhkan lagi bantuan profesional, lakukanlah kayak gitu. Tidak ada batasan, bukan berarti karena kita sudah, akhirnya kita nggak boleh lagi gitu kan, nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak percaya belum belum bisa menemukan klik dengan psikolog yang ini gitu kan, atau psikiater yang ini, coba cari psikolog yang baru, tidak apa-apa juga, dan itu semua perbolehkan. Semua perasaan kamu itu valid ya, gitu. Jadi lakukan hal yang memang, sejatinya membuat kamu itu merasa lebih baik, kayak gitu. Gitu ya. Mmm, Oke, iya, dikembalikan ke host. terima kasih Kak Feby. Gimana Kak Tasya, apakah bisa dipahami atau mungkin masih ada tanggapan dari jawaban yang sudah diberikan oleh Kak Feby tadi?
Oke. Semoga bisa dipahami ya. Oke, alhamdulillah. Yang lain masih ada yang ingin bertanya, boleh silakan. Kita satu pertanyaan lagi mungkin ya. Ada? Oke, kalau nggak ada, mungkin ada satu poin lagi nih Kak, yang menurut aku pengen banget aku diskusikan lebih lanjut ya. Bahwa tadi sempat dimention juga oleh Kak Feby, kelelahan mental itu kan penyebabnya karena emosinya sering diabaikan gitu ya. Entah itu diabaikan oleh dirinya sendiri atau mungkin diabaikan oleh orang-orang di sekitar. Nah, kalau kita ngomongin pengabaian dari orang-orang sekitar nih Kak, ini bisa jadi tamparan buat kita juga supaya jadi orang yang lebih peka di masa depan gitu ya. Kira-kira faktor apa sih Kak yang mempengaruhi kenapa orang itu bisa mmm, menganggap bahwa mental orang lain itu nggak apa ya, merupakan hal yang nggak penting gitu loh, merupakan hal yang nggak penting sehingga mereka tuh susah sekali untuk introspeksi diri gitu ya, bahwa terkadang kerusakan mental seseorang itu dialami oleh si orang ini misalnya gitu, karena ketidakpekaan dia terhadap mental orang lain tadi. Itu kira-kira apa tuh Kak faktor yang mendominasi? Maaf coba ini ya, saya ulangi pertanyaan. Jadi maksudnya tuh kenapa akhirnya orang-orang itu mempunyai rasa abai terhadap perasaan orang lain gitu ya? Yang menjadi faktornya? Iya Kak, betul, kayak Oke. gitu kurang lebih. Nah, eee, kalau dosen saya itu ya, saya izin jawab ya. Kalau dosen saya waktu pas saya kuliah itu selalu bilang kayak gini katanya tuh, di satu pertemuan itu beliau bilang kayak gini, eee, apa ya, isu mental itu tidak, maaf maksudnya itu isu mental itu sama seperti lingkaran setan, kayak gitu. Jadi ketika ada, orang yang dia itu punya isu mental mental isu, itu biasanya akan dia tularkan, kasarnya tadi ya, akan dia tularkan kepada orang lain agar mereka memiliki isu mental yang serupa. Nah gitu. Jadi sebenarnya faktor abai yang mereka tampilkan, yang tampak pada kita, itu sebenarnya adalah, hasil dari pengabaian yang sudah pernah ia rasakan dulu, kayak gitu. Entah misalkan orang tua kita nih, kadang kan kita kan sebagai generasi muda apalagi kita sudah banyak mendapatkan thaqafah gitu ya, maksudnya itu mendapatkan pengetahuan pentingnya terkait tentang kesehatan mental, kita akhirnya cenderung ngerasa bahwasanya apa yang dilakukan oleh orang tua kita ataupun pola asuhnya itu tidak dibenarkan. Nah, tapi kita pernah nggak bertanya, sejatinya kenapa orang tua kita itu bersikap demikian, kayak gitu ya? Kenapa dia seolah-olah tidak peduli gitu kan? Kok kok kita kita meraih sebuah pencapaian ataupun kesuksesan, kita tidak ini sih gitu ya, tidak divalidasi perasaannya dan lain sebagainya. Padahal kita butuh misalkannya cuman sekedar kayak, "Wah, hebat ya, yuk," gitu ya, atau misalkan, "Hebat ya kamu," dan lain sebagainya. Nah, gitu kan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu tuh sebenarnya lingkaran setan. Jadi apa yang menjadi faktor ya, kenapa orang lain tuh abai terhadap emosi orang lain itu bisa jadi dia pun pernah diabaikan, kayak gitu. Karena sejatinya lingkungan yang tidak aman secara emosional itu mampu menciptakan, apa ya istilahnya itu hasil ya, maksudnya tuh individu yang tidak baik juga, kayak gitu. Karena sejatinya, lingkungan itu tuh tidak mendukung keterbukaan, kayak gitu, yang menyebabkan dia juga sulit untuk menyampaikan emosinya kepada orang lain, "Aku nih nak cak mano kayak gitu, "Nah, aku nih harus ngapoin ya," kayak gitu. Nah, makanya yang tadi sudah disempatkan sebelumnya itu bahwasanya kita tuh sebenarnya harus saling peduli, kayak gitu ya, harus saling care. Kenapa sih orang lain itu, abai terhadap emosi orang lain? Oh, ternyata dia juga pernah mengalami pengabaian yang sama, kayak gitu. Akhirnya dia turunkanlah, wariskanlah itu kepada orang lain, kayak gitu kan. Akhirnya orang lain itu, eee, merasa juga diabaikan oleh mereka tadi, kayak gitu kan, oleh orang yang sudah pernah terabaikan lebih dulu, cak itu ya, gitu. Jadi memang ada ada tuntutan peran gitu ya, kemudian tuntutan tanggung jawab juga, yang akhirnya menyebabkan dia juga untuk sulit dalam dalam mengungkapkan perasaan. Ada luka batin juga, ada rasa trauma juga, kayak gitu. Makanya tadi, seperti yang, sudah saya katakan sebelumnya bahwasanya isu mental itu sama seperti lingkaran setan. Nah, bagaimana cara memutus rantainya gitu ya, agar kita itu tidak meneruskan ini kepada orang lain dan seterusnya, itu yang bisa saya katakan saat ini gitu ya, teman-teman bisa cari referensi lain, itu adalah, dari diri kita dulu, kayak gitu. Karena, kalau mau nunggu orang lain sampai kapan gitu ya, mau sampai kapan kita,
menuntut mereka itu untuk peka gitu kan terhadap perasaan kita. Jadi mulai dari diri kita dulu. Pun kalau misalkan kita mau meng-cut off dalam artian udahlah, yang lalu biarlah berlalu cak itu ya, nggak usah ada urusan, ya cobalah untuk terus melihat ke depan, kayak gitu. Pokoknya progresnya itu masa depan masa depan masa depan, kayak gitu. Tidak perlu lagi melihat yang ke belakang. Jadi, coba untuk mulai dari diri sendiri. Pun saya di sini itu masih belajar, kayak gitu. Jadi kita semuanya ayo belajar bersama-sama, gitu ya. Karena memang ini nggak mudah. Saya nggak bilang ini mudah gitu ya teman-teman, ini sulit sekali. Apalagi kalau udah berkaitan dengan karakter ya, karakter dan kebiasaan kita untuk mengubahnya itu sulit sekali, kayak gitu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Di ayo sama-sama kita belajar. Gitu sih. Oke, oke Kak, terima kasih jawabannya. Jadi bener bener banget ya kata Kakak tadi bahwa em, memiliki mental yang kuat, mental yang sehat itu sebenarnya tanggung jawab diri sendiri. Maksudnya memang ada kaitannya juga ya dengan orang lain, tapi lebih ke itu tanggung jawab kita sendiri untuk mengusahakan. Dan kesehatan mental, kestabilan emosi dan sebagainya itu bukan merupakan hasil ya kalau yang aku tangkap tadi, tapi itu semua adalah proses. Jadi memang butuh waktu dan butuh step by step gitu untuk kita bisa mewujudkan tadi kestabilan emosi dan juga mental yang sehat gitu ya. Oke, karena mengingat waktu sudah jam setengah 10 malam ya, pasti kita semua butuh istirahat untuk melanjutkan aktivitas esok hari. Oke, mungkin kita cukupkan saja sharing session kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu mungkin dari Kak Feby ada closing statement sebelum kita tutup. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan. Sebenarnya nggak ada sih ya teman-teman ya, karena sejatinya semua yang saya sampaikan tadi itu sudah cukup mewakili kayak gitu ya. Cuman apa ya, balik lagi, saya mau ingatkan sekali lagi, mau remind sekali lagi gitu ya. Jadi ketika kita memang sedang lemah kayak gitu kan ya, bukan berarti kita itu kalah teman-teman ya. Harus dipahami bahwasanya kelemahan itu bukan aib. Jadi nggak apa-apa, terbuka gitu kan. Itu tandanya kita tuh sedang dipanggil oleh Allah tuh untuk lebih dekat kepada Allah kayak gitu kan. Karena sejatinya kekuatan sejati itu bukan datang dari kita sendiri, tapi dari Allah yang Maha menguatkan gitu. Makanya kita itu tidak harus selalu kuat gitu ya, tidak harus selalu tampil kuat gitu kan. Tapi jangan juga kita tuh berhenti berharap kepada Allah gitu kan. Karena dengan hal itu saja itu sendiri udah merupakan bentuk kekuatan gitu. Jadi selalu minta pertolongan kepada Allah gitu ya. Selalu bergabung dengan circle yang solih kayak gitu kan. Dekati teman-teman yang solih karena sejatinya berdekatan dengan teman-teman yang solih itu juga mampu membawa kita kepada keimanan kayak gitu. Nah, itu aja sih sebenarnya. Semoga kita selalu dikuatkan hatinya, kemudian juga apa ya istilahnya itu kita juga memiliki motivasi untuk terus selalu memperbaiki diri gitu kan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman hari ini dikasih nikmat untuk belajar, nah syukuri hal itu gitu kan karena kita nggak tahu ke depannya apakah kita masih memiliki nikmat yang sama gitu kan dan lain sebagainya. Nah, jadi itu aja sih. Oke, terima kasih Kak Feby atas ilmu yang sudah diberikan ke kita semua pada malam hari ini. Luar biasa banget dan relate banget pastinya sama kita. Dan banyak banget hal-hal penting ya, ilmu-ilmu mahal yang kita dapetin di sini demi apa? Karena eh, belajar tentang mental mental itu sebenarnya investasi jangka panjang ya, karena semuanya itu berkaitan dengan mental health gitu. Kalau misal emosi kita nggak stabil, nanti hal-hal lain juga ikut berantakan gitu ya. Oke, mungkin itu saja sharing session kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Feby yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing session sama kita. Oke, mungkin langsung kita tutup saja sharing session kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Anita sebagai MC lebih kurangnya mohon maaf jika ada salah-salah kata ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi kepada Kak Feby dan teman-teman yang sudah hadir sampai akhir. Semoga kita bisa ketemu di next agenda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Feby. Sama.